Pernahkah kamu mendengar ada paku dan besi yang tumbuh dalam perut seseorang? Atau mungkin merasakan sendiri sakit yang tak bisa dijelaskan secara medis. Fenomena ini kerap kali dikaitkan dengan santet. Santet dipercaya merupakan ilmu hitam yang konon bisa mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan bantuan kekuatan gaib. Dampaknya, si penerima santet akan merasakan gejala mulai dari sakit misterius hingga kejadian-kejadian aneh yang tidak masuk akal. Sesuatu yang dianggap tabu, tapi diam-diam dipercayai bahkan hingga saat ini. Namun pertanyaannya, benarkah santet hanyalah kepercayaan kuno tanpa dasar? Atau ada sejarah panjang dan nyata yang membuat kepercayaan ini tak pernah benar-benar hilang dari bumi Nusantara? Tahukah kamu, santet bukan sekedar kisah mistis. Jejaknya bisa dilacak jauh ke masa kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara. Pada masa itu, masyarakat hidup berdampingan dengan kepercayaan akan roh, kekuatan alam, dan kemampuan manusia untuk memanipulasi keduanya. Dalam naskah-naskah kuno seperti Kakawin Sutasoma dan Negara Kertagama, disebutkan adanya orang-orang yang dikenal sebagai dukun lelembut, yaitu para pengendali roh halus yang dipercaya mampu mengirimkan penyakit, kematian, bahkan kehancuran pada musuhnya. Mereka bukan sekedar penyihir dalam bayangan barat, melainkan bagian dari sistem sosial dan keagamaan yang kompleks. Santet di masa itu bukan hanya alat balas dendam pribadi, tetapi juga alat politik dalam perebutan kekuasaan. Raja yang kuat tidak hanya memiliki pasukan, tetapi juga orang-orang yang mampu menggetarkan musuh tanpa menyentuhnya. Ketika bangsa Barat datang menjajah Nusantara, mereka kebingungan menghadapi kepercayaan ini. Para misionaris Belanda mencatat banyak kasus kematian misterius di pedesaan yang diyakini akibat witchcraft versi timur. Dalam arsip Hindia Belanda abad ke-19, ada laporan tentang orang-orang yang dihukum mati karena dituduh melakukan sihir atau yang kita kenal sebagai santet. Namun benar saja, kolonialisme bukan hanya menindas fisik, tapi juga mengguncang keyakinan spiritual masyarakat. Santet yang dulu menjadi bagian dari keseimbangan antara kekuatan baik dan jahat, perlahan distigma sebagai ilmu hitam. Ia berubah menjadi simbol kegelapan, bukan lagi kekuatan adat. Yang lebih menyeramkan di banyak wilayah, tuduhan santet sering menjadi dalih untuk menghabisi seseorang yang dianggap berbeda. Sebuah bentuk kekerasan yang dibungkus dengan ketakutan sosial. Meski zaman terus berganti, rasa takut terhadap santet tak pernah benar-benar hilang. Bahkan di era digital ini, kabar tentang orang disantet masih mudah viral. Mengapa? Karena di balik cerita mistik itu, tersimpan pola pikir sosial yang sangat manusiawi. Santet sering muncul di tengah masyarakat yang sedang tertekan. Ketika iri, dengki dan dendam tidak bisa disalurkan secara terbuka, maka ilmu gaib menjadi bahasa simbolik untuk menjelaskan penderitaan. Para antropolog menyebutnya sebagai mekanisme budaya untuk menyalurkan rasa takut. Ketika kita tidak punya kuasa menghadapi ketidakadilan, kita menciptakan musuh tak terlihat agar ada yang bisa disalahkan atas luka yang tidak bisa dijelaskan. Tapi di sisi lain, ada yang tetap mempercayai keberadaan energi-energi gaib. Bahwa pikiran manusia, doa dan niat buruk bisa beresonansi, menciptakan efek yang nyata antara psikologi dan spiritualitas. Kini, di tengah kemajuan teknologi dan logika ilmiah, fenomena santet justru mengalami kebangkitan baru. Bukan lewat mantra, melainkan lewat
fear culture atau budaya ketakutan yang beredar di media sosial. Orang bisa disantet secara digital dengan fitnah, doxing, dan kebencian massal yang menghancurkan reputasi seseorang tanpa sentuhan fisik. Dunia maya menjadi bentuk baru dari dunia gaib. Tak terlihat, tapi nyata dampaknya. Lihatlah ironi itu. Dulu, orang takut diserang dari balik kelapa hijau. Sekarang, orang takut diserang dari balik layar. Esensinya sama, ketakutan pada kekuatan tak kasat mata yang bisa menghancurkan hidup dalam sekejap. Jadi apakah santet itu nyata? Ataukah hanya bayangan ketakutan sosial yang diwariskan turun-temurun? Di dalam agama Islam, santet dan kekuatan gaib memang nyata adanya. Namun bukan berarti semua yang tak logis harus dikaitkan dengan fenomena santet. Hal yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita bergantung kepada Zat yang Maha Kuasa. Santet bukan sekedar kisah tentang dukun dan mantra, melainkan cermin dari sisi gelap manusia, tempat di mana rasa iri, cemburu, dan dendam mencari jalan keluar. Mungkin yang paling menakutkan dari santet bukanlah kekuatannya, melainkan kenyataan bahwa ia lahir dari hati manusia sendiri. Karena sejak dahulu hingga kini, santet selalu menemukan bentuk barunya, selama masih ada manusia yang menyimpan niat buruk dalam diam. Kalau kamu suka sisi sosial, budaya, dan psikologis di balik cerita horor, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.